Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simulasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan ini sedikit berbeda dengan perusahaan profit pada umumnya. Maka dari itu, sebelum memulai penyusunan, kalian harus tahu nih terlebih dahulu apa saja pengertian-pengertian dasar yang menjadi tahap-tahap dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman simak video dari kami. Tapi sebelum memulai, teman-teman harap subscribe video ini terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita lanjut. Nah, hal pertama yang harus teman-teman perhatikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yakni adalah lingkungan akuntansi pemerintah itu sendiri. Lingkungan ini terbagi dari beberapa sub bagian. Yang pertama regulasi, perilaku, siklus, serta konsep dasar. Nah, dalam regulasi memuat tentang peraturan-peraturan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah sampai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tata cara pencatatan laporan keuangan. Kemudian dari perilaku akuntansi terdiri dari dua, yakni perilaku akuntansi pada entitas pelaporan yang terdiri dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pemda dan PPKD. Yang kedua, perilaku akuntansi pada entitas akuntansi terdiri dari pengguna anggaran atau pengguna barang dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Kemudian dari siklus itu sendiri nanti akan kami pandu untuk penjelasannya di bagian yang selanjutnya. Kemudian konsep dasar dari laporan keuangan ini ialah accrual basis, yang mana terdapat dalam penjelasan reformasi akuntansi pemerintah daerah. Hal kedua yang harus teman-teman perhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah transaksi dalam akuntansi pemerintah daerah. Transaksi tersebut terdiri dari yang pertama, pendapatan, kedua, beban dan belanja, ketiga, pembiayaan, keempat, kas dan setara kas, kelima, piutang, keenam, persediaan, 7, investasi, 8, aset tetap, 9, kewajiban, dan 10, koreksi kesalahan. Untuk yang ketiga, ini hal yang penting harus diperhatikan teman-teman adalah langkah penyusunan laporan keuangan SKPD. Langkah tersebut terdiri dari yang pertama, pencatatan jurnal anggaran di buku besar. Yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Nah, di sini ada penyusunan secara manual, dapat disesuaikan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 Pasal 7. Terdiri atas dua jurnal, yakni jurnal finansial dan jurnal anggaran. Kemudian yang ketiga, pencatatan jurnal penyesuaian di buku besar, ya setaralah dengan pencatatan kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan terdiri dari laporan operasional, perubahan ekuitas, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Kemudian yang ketujuh adalah pencatatan jurnal penutup. Kemudian yang kedelapan adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Gimana teman-teman tentang pengertian tadi? Sudah paham? Atau sudah mulai jenuh? Eits, jangan ngantuk dulu ya. Nah, setelah ini kita akan melihat video simulasi dari penyusunan laporan keuangan. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka jawaban latihan kasus 1 penyusunan laporan keuangan SKPD. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman silahkan membuat formatnya. Nah, nanti lihat dulu video tutorial ini, kemudian teman-teman akan mempraktekannya secara langsung. Nah, di sini sudah tertera ya, kita masuk dalam menu aktivasi dan set awal. Ada cara mengoperasikan perintah Microsoft Office.
seperti biasa ya teman-teman, bisa klik langsung di desktop atau kliklah di bagian Windows, kemudian cari aja Microsoft Excel ya, langsung login bisa lah. Nah kemudian juga ada cara-cara melakukan setup awal aplikasi, yang mana ini nanti kita akan praktekkan secara langsung ya. Ya macam-macam, ada setup awal di home, di COA, kemudian di jurnal dan lain sebagainya. Kemudian ada catatan juga ya yang penting diperhatikan teman-teman, semua bisa baca juga di sini ya, terkait dengan proses input data tentunya. Nah ini juga ada petuah-petuah khusus. Hak cipta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah ada 3 hal yang harus diterapkan juga, ini ilmu, amal, serta doa. Itu hanyalah intermezzo saja teman-teman. Kita langsung saja masuk ke dalam menu home. Nah di sini tertera ya, tadi sudah dijelaskan juga di awal gitu ya, tentang ini identitas dari Pemda, kemudian identitas dari SKPD itu sendiri. Selain itu terdiri jadi juga menu-menu yang ada di sini ya. Kita kalau langsung klik ini nanti langsung link dia. Misalkan kita contohkan ke COA ya. Oke, kita klik COA. Set. Nah, langsung dia keluar menu COA. Nah, ini berlaku juga terhadap link-link yang lain. Ya, misalkan jurnal, buku besar, dan neraca. Di sini juga tertera laporan-laporannya lengkap juga ya di sini. Oke, nah kita akan langsung masuk ke menu COA. Ada apa di menu ini? Nah, di sini terdiri dari kode-kode akun, disesuaikan dengan peraturan tadi ya, Permendagri nomor 64 itu. Jadi sudah tertera di sini kode akun, kelompok akun, nama-nama akunnya, serta tertera saldo normalnya. Ya seperti biasa teman-teman, kalau saldo normal ketahui sendiri ya, kalau yang aktiva itu debit pasti, ada yang kredit akumulasi itu. Nah ada juga yang kredit ya teman-teman. Kredit ini biasanya di ekuitas, kalau enggak di liabilitas gitu. Teman-teman bisa lihat ya, seperti saldo normal pada laporan keuangan yang perusahaan yang profit lah. Panjang sekali ya di sini ya, bisa dilihat. Nanti pelajari lagi di rumah mungkin kalau memang teman-teman mendalami penghafalan ini gitu ya, panjang sekali pokoknya. Nah, kita beranjak ke buku besar. Di sini tertera ya. Ini karena memang settingannya per nomor akun, jadi satu persatu. Teman-teman kalau mau next ataupun preview di beberapa akun, tinggal diklik saja di sini linknya ada. Misalkan mau kemana? Oh ya, ke bangunan gedung kantor. Nah, terserah langsung saldo akunnya gitu. Tinggal diisikan saja. Ini nanti otomatis sudah terlink ya dari jurnal ini tadi, jurnal umumnya transaksi. Nah, kita langsung masuk ke jurnalnya saja ya. Nah, ketika teman-teman sudah memasukkan jurnal, nah secara otomatis nanti langsung dia ngelink ke buku besarnya tadi. Nah, ini ya. Jurnalnya ini diisikan, ada beberapa format ya. Formatnya memang seperti ini kalau yang bakunya. Ini sudah disesuaikan juga ya teman-teman dengan peraturan. Nah, ada tanggal, nomor bukti, kode akun, nama akun, debit kreditnya berapa, serta keterangan transaksi. Misalkan kita isikan secara langsung ya, ini ya. Sudah ada di kas daerah sama piutang ya. Jadi ini penerimaan piutang ya sebesar 200.000. Nanti akan secara otomatis di buku besar teman-teman gitu. Nah, kita langsung beranjak ke neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi sebelum itu kita ke menu home dulu. Kita cek lagi. Oh ya, ternyata neraca saldo setelah penyesuaian ini ya. Nah, ini nanti tertera transaksinya. Ketika teman-teman sudah input, nah secara otomatis neraca saldo setelah penyesuaian ini juga akan berubah sesuai dengan nominal yang mengalami perubahan. Di sini tertera juga ya, mulai dari A sampai Z gitu ya, lengkap sekali. Nah, di sini karena memang sudah dimasukkan transaksinya, ketemulah jumlah neraca saldo setelah penyesuaian 641.000.000 atau 641 juta teman-teman. Nah, kita berapa tahu setelah penyesuaiannya berapa. Kemudian
ke laporan realisasi anggaran. Nah, di sini terdapat laporan yang mana memang menjadi realisasi. Jadi pengeluaran-pengeluaran secara cash yang langsung itu diakomodir di laporan ini gitu. Kita dapat ketahui, ternyata beberapa akun yang real nyata diterima ya sebesar berapa ini. Nah, ternyata kurang teman-teman. Negatif ya. 1.811 juta rupiah. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian di laporan operasional kita juga dapat tahu beberapa pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Laporan formatnya seperti ini. Tidak ada transaksinya karena memang belum diinput. Ya, tidak masalah. Nanti teman-teman kalau praktekkan dengan soal, bisalah pastinya. Nah, ini format laporan perubahan ekuitas. Tertera di sini ekuitas awalnya 639.500.000 ya, mohon maaf. Nah, ekuitas akhirnya ya segitu karena memang nggak ada transaksi lain yang berjalan gitu ya. Kita beranjak ke neraca. Yang terakhir di neraca adalah terdiri atas aktiva atau aset. Aset itu ada aset lancar sama aset tidak lancar ya. Terus ada liabilitas, ada juga ekuitas. Tapi yang kalau jumlah pastinya balance ya, dipastikan. Kalau nggak balance berarti ada yang salah nanti. Nah, diperhatikan juga link-linknya di mana saja, diiling-iling ya, diingat-ingat supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, ini formatnya teman-teman. Nah, kita ke jurnal yang penutup. Nah, di ini formatnya jurnal penutup, teman-teman bisa isikan nanti transaksinya, tanggal, terus kredit, serta keterangan transaksinya apa gitu yang mau ditutup. Ya biasanya kalau yang ditutup adalah ini ya, laba ruginya. Kalau di pemerintahan nggak ada laba rugi ya, adanya ya perubahan modal itu sendiri. Nanti mau gimana, terus perubahan-perubahan lainnya, aset misalkan, itu juga bisa ditutup di sini. Ini formatnya seperti ini. Kemudian neraca saldo setelah penutupan. Setelah penutupan ini terdiri atas akun-akun yang mana memang harus ditutup setelah penutupan. Ada, nah di sini kalau terdapat transaksi ya ini yang sudah dikerjakan, misalkan persediaan 500 dan akhirnya jumlahnya 641.200. Itu teman-teman. Ini sangat mudah sekali diaplikasikan. Teman-teman tinggal input saja di jurnal transaksi, kemudian teman-teman cek lagi apakah setelah jurnal-jurnal tersebut di buku besar, neraca, laporan lainnya itu benar atau tidak gitu. Tinggal cross check saja kan enak di sini. Jadi otomatis teman-teman tinggal laksanakan dan beres gitu ya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai simulasi. Sekarang mari kita simak video yang lebih lanjut untuk mengetahui tentang ilustrasi dari simulasi tersebut. Teman-teman silahkan menyaksikan. Ya sebenarnya saya paham sih Bu, tapi bingung mau ngerjainnya gimana. Tanya aja sama Pak Yogi karena saya ini mau rapat sama kontraktor. Oh baik Pak. Iya ya. Halo Bu, oh iya, laporan keuangannya dalam proses pengerjaan rekan magang. Aduh, masih pol. Hei, Nafiska, ada kerjaan nggak? Ada nggak ya? Mas, kan kemarin disuruh bikin laporan keuangan sama Pak Budi. Oh iya ya. Baru ingat disuruh bikin laporan keuangan. Aduh, iki
Aku bingung ya bikin laporan keuangan. Waduh, ya udahlah kerjain aja apa adanya yuk. Pak Budi. Pak, saya mau tanya dong Pak. Ini loh Pak, input laporan keuangannya gimana Pak ini? Langkah menyusun laporan keuangan SKPD itu Mas, itu ada 8 langkah. Yang pertama yaitu kita catat jurnal anggaran di buku jurnal. Ada kan di sini? Nah, yang kedua yaitu analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnalnya. Buat apa? Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, gunakanlah daftar akun sesuai yang diatur Permendagri 64 tahun 2014 yaitu pasal 7 lampiran 3 mengenai badan akun standar, yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5 yaitu rincian objek. Penjurnalan itu dibedakan jadi 2 Mas, yaitu jurnal finansial dan anggaran. Pasti Masnya juga tahu. Iya. Nah, yang langkah ketiga itu catat jurnal penyesuaian di buku jurnalnya. Lalu postinglah ke buku besar. Setelah itu susunlah neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang keenam itu susunlah laporan keuangan. Baru itu, yaitu ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Yang ketujuh, catatlah jurnal penutup, itu wajib di buku jurnal. Lalu susunlah neraca saldo setelah penutupan. Oh iya. Paham? Paham. Pak, mohon maaf Pak, saya juga mau tanya. Gimana lagi Mbak? Mau saya jelaskan? Sini. Nah, contohnya Mbak, kalau ada kas masuk, itu contohnya ada pendapatan pajak retribusi, misalnya retribusi hotel. Dicatatnya bagaimana kalau dalam kas? Itu kan penerimaan kas. Jadi, yang dicatat di jurnal LO dan neracanya yaitu kas di bendahara penerimaan dengan pendapatan pajak hotel. Sedangkan jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan pajak hotel. Seperti itu. Nah, gimana kalau ya terjadi itu kas keluar? Gini Mbak, misal nih, kalau kas keluar, contohnya ketika Pemda itu mau beli lem Aibon seharga 200.000, bagaimana jurnalnya? Dalam jurnal LO dan neraca itu akan dicatat beban persediaan ATK senilai 200.000 dengan kas di bendahara pengeluaran, lalu jurnal LRA-nya yaitu belanja ATK dengan perubahan sal yang masing-masing senilai 200.000. Paham? Oh iya Pak, saya mau nanya kalau pencatatan tentang piutang itu bagaimana ya Pak? Nah, contohnya aja, itu gampang. Kayak piutang, tuh piutang pajak ya. Misalkan pemerintah itu mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah atas pajak hotel itu sebesar 400 juta. Itu misal. Nah, di sini gimana jurnalnya? Gampang. LO dan neracanya. Piutang pajak hotel itu debitnya, kreditnya pendapatan hotel LO yaitu sebesar 400 juta untuk masing-masingnya. Paham? Terus Pak, kalau pendapatan dan beban itu pencatatannya bagaimana ya Pak? Kalau untuk itu nanti aja, itu Pak Yogi udah datang. Kamu silahkan tanya aja sama Pak Yogi karena saya ini mau rapat sama kontraktor dulu. Oh baik Pak. Iya. Ada apa? Jadi gini Pak, saya mau nanya tentang pencatatan pendapatan, beban, dan belanja itu seperti apa ya Pak? Di Pemda sendiri ada 3 jenis pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah pendapatan transfer. Dan yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Nah, kalau untuk contoh jurnalnya, ketika ada pendapatan pajak misalnya, nanti dicatatnya debit pada kas di bendahara penerimaan, sedangkan di kreditnya pada pendapatan pajak atau pendapatan lainnya. Kemudian di jurnal RRA-nya nanti perubahan sal pada pendapatan pajak tersebut. Nah, terus kalau untuk yang biaya gimana Pak? Nah, kalau untuk yang beban sendiri itu sangatlah mudah. Ketika kamu membeli sesuatu, misalkan ATK yang langsung digunakan seperti itu, nanti dicatatnya beban ATK pada kas di bendahara pengeluaran. Itu untuk
jurnal LO-nya. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya sendiri nanti belanja ATK pada perubahan SAL. Ya udah ya, sampai di sini dulu. Saya mau jemput anak saya dulu ya. Saya duluan dulu ya. Khusus sini lihat aku. Gimana? Kamu mau tanya apa, Dit? Ini loh, aku mau tanya, untuk menjurnal aset tetap sama persediaan itu gimana sih? Di awal bulan tanggal 1 Februari itu pemerintah beli 5 rim HVS sama 10 pak spidol. Nah, harga kertas HVS-nya per rim itu 50.000. Kemudian harga spidolnya per pak itu 100.000. Nah, selama bulan Februari itu udah digunakan 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Nah, gini nih jurnalnya. Jurnal LO itu persediaan alat tulis kantor pada kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah 1.250.000. Nah, untuk jurnal LRA-nya itu belanja alat tulis kantor pada perubahan SAL masing-masingnya 1.250.000 gitu. Halo, gimana Pak Sekda laporan keuangannya? Kok lama sekali ini? Oh iya, laporan keuangannya dalam proses pengerjaan rekan magang. Oh iya Bu, boleh tanya nggak? Ini Bu, kan ada investasi jangka pendek tentang deposito 100 juta. Itu pencatatannya gimana ya Bu ya? Itu jurnalnya LO dan neraca. Nah, pencatatannya itu investasi jangka pendek deposito pada kas di kas daerah masing-masing sebesar 100 juta. Oh iya Bu, terima kasih. Sekalian Bu mau tanya satu lagi tentang penerbitan obligasi Bu. Pencatatannya itu gimana ya yang 500 juta itu? Oh, kalau untuk jurnal pembiayaan obligasi itu nyatetnya gini. Kalau untuk LO dan neraca, kas di kas daerah pada utang dalam negeri obligasi masing-masing dicatat 500 juta. Nah, kalau LRA itu pencatatannya perubahan SAL pada penerimaan hasil dari penerbitan obligasi masing-masing dicatat 500 juta. Oh ya udah ya, gitu aja. Assalamualaikum. Halo Bu, iya. Dimatiin lagi. Dit, kalau pencatatannya kewajiban tuh gimana sih? Alah, gitu aja nggak tahu. Ini loh, contohnya itu kayak pemerintah beli ATK. Itu harganya 5 juta, tapi utang. Jadi jurnalnya tuh gini loh. Pas ngutang itu beban ATK pada utang belanja bahan habis pakai. Kalau udah mau waktu bayar, itu utang belanja bahan habis pakai pada kas di Bendahara Pengeluaran. Gampang toh? Gini loh jurnal LR-nya, belanja ATK pada perubahan SAL. Paham nggak? Iya deh, makasih ya udah dijelasin. Kayaknya kamu yang makan di kantor saya ya? Kok laporan keuangannya belum beres-beres? Katanya di kamu. Sebenarnya kamu paham apa enggak sih? Ya sebenarnya saya paham sih Bu, tapi bingung mau ngerjainnya gimana. Kamu tuh gimana sih? Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.